Sering nggak sih kita bertanya-tanya, semua aturan yang kita pakai sehari-hari ini asalnya dari mana sih? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri jejaknya, mulai dari para filsuf Yunani kuno sampai ke ruang-ruang kuliah modern. Kita akan coba bongkar sejarah ilmu hukum. Materi ini, nih, disajikan oleh M. Fajrin, dan saya yang akan nemenin kalian dalam perjalanan seru ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan paling dasarnya ya. Sebenarnya hukum itu datang dari mana sih? Apa dari titah para dewa? Atau mungkin hasil kesepakatan kita sebagai masyarakat? Atau jangan-jangan dari sesuatu yang lebih fundamental lagi? Eits, jangan bayangin ini bakal jadi pembahasan akademis yang kaku dan ngebosenin ya. Nggak sama sekali. Karena sejarah hukum itu ya cerminan dari evolusi cara kita berpikir. Ini cerita tentang perjuangan kita mencari keadilan, tentang gimana kita sebagai manusia berusaha menciptakan ketertiban di dunia yang kadang kacau ini. Ini pada dasarnya adalah kisah peradaban kita sendiri. Oke, pemberhentian pertama kita, dunia klasik. Nah, disinilah momen pentingnya. Untuk pertama kalinya, manusia mulai geser cara pandangnya. Hukum itu bukan lagi soal titah gaib atau bisikan dewa, tapi sesuatu yang bisa dipikirkan, sesuatu yang lahir dari akal budi dan harmoni alam semesta. Jadi perjalanan kita ini kita mulai dari Yunani kuno. Coba bayangin, para filsuf di sana itu udah nggak puas lagi sama jawaban-jawaban dari langit, dari dewa-dewi di Gunung Olympus. Mereka mulai cari jawaban soal keadilan pakai senjata paling canggih yang mereka punya, logika, nalar, dan akal budi manusia. Dan perkembangannya, wah luar biasa banget kalau kita lihat lagi. Semua berawal dari gagasan-gagasan besar para filsuf Yunani kayak Plato dan Aristoteles. Terus, orang-orang Romawi yang terkenal praktis, mereka ngambil ide-ide abstrak itu dan boom, dijadiin aturan tertulis yang bisa dibaca semua orang yang kita kenal sebagai hukum 12 meja. Ini revolusioner banget loh soal transparansi hukum pada masanya. Nah, puncaknya, Corpus Juris Civilis. Ini kayak kitab sucinya hukum Romawi, super lengkap, yang akhirnya jadi cetak biru sistem hukum di seluruh Eropa selama ratusan tahun. Nah, kutipan dari Aristoteles ini ngena banget kan? Hukum adalah akal budi tanpa nafsu. Ini benar-benar nangket inti pemikiran orang Yunani. Jadi, hukum yang ideal itu harusnya objektif, logis, dingin, bebas dari emosi kita yang suka naik turun. Standar yang wow, tinggi banget, bahkan buat zaman sekarang sekalipun. Dan ini dia, mungkin warisan terbesar mereka, konsep hukum alam atau natural law. Gagasannya itu benar-benar revolusioner pada masanya. Bayangin, mereka percaya ada prinsip benar dan salah yang universal, yang nempel di alam semesta. Dan kita bisa menemukannya cuma dengan pakai akal sehat kita. Ide inilah yang nantinya jadi fondasi buat banyak konsep hak asasi manusia yang kita kenal sekarang. Oke, dari dunia klasik yang penuh logika, sekarang kita loncat ke era berikutnya. Sebuah era di mana terjadi pergeseran yang dahsyat banget dalam cara orang melihat hukum. Selamat datang di abad pertengahan. Nah, di sini nih pergeserannya kerasa banget. Kalau di zaman klasik, tujuan hukum itu kan biar kita selaras sama alam dan akal budi. Tapi di abad pertengahan, tujuannya jungkir balik. Hukum sekarang jadi alat untuk memastikan kita semua selaras dengan kehendak Tuhan. Terus kok bisa geser gitu? Ya, jawabannya simpel. Karena pada masa ini, gereja adalah pusat dari segalanya di Eropa. Gereja itu dominan banget ngendaliin hampir semua hal, mulai dari pendidikan sampai ilmu pengetahuan. Bisa dibilang, teologi atau ilmu ketuhanan jadi ratunya semua ilmu. Akibatnya apa? Jelas, perkembangan hukum jadi disetir sama ajaran agama. Muncul deh konsep-konsep kayak perang yang adil, tapi adilnya menurut doktrin gereja ya. Hukum gereja yang disebut hukum kanonik jadi sistem hukum utama. Sementara itu, pemikiran hukum yang sekuler, yang misahin diri dari agama, ya gitu deh, stagnan, hampir nggak ada kemajuan. Tapi roda sejarah kan selalu berputar. Setelah sekian lama didominasi oleh keyakinan, muncullah babak baru. Ini dia, babak ketiga, babak final dari cerita kita. Lahirnya kembali ilmu hukum modern sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen. Coba catat tahun ini baik-baik. 1087. Tempatnya, Universitas Bologna, di Italia. Kenapa penting? Karena ini adalah momen Big Bang-nya ilmu hukum modern. Disinilah untuk pertama kalinya hukum dipelajari secara sistematis sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Terus apa sih yang bikin Bologna ini revolusioner banget? Gini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, hukum
itu dipelajari bukan lagi sebagai anak bawangnya ilmu teologi atau cuma jadi alat politik. Bukan. Hukum dipelajari sebagai sebuah sistem yang utuh, yang punya logika internalnya sendiri. Ini lompatan yang luar biasa besar. Terus yang dipelajari apa? Nah, yang menarik, mereka balik lagi ke akar. Mereka ngambil lagi mahakarya hukum Romawi yang sempat terlupakan, yaitu Corpus Juris Civilis. Terus kitab raksasa itu dibedah, dipelajari bagian per bagiannya. Ada Codex, Novelle, Instituti, sama Digesta. Jadi mereka itu bukan cuma ngafalin aturan kuno ya, tapi mereka menemukan kembali cara berpikir tentang hukum secara logis dan sistematis. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih dari Yunani kuno sampai Bolonya. Mungkin sekarang ada yang mikir, oke keren ceritanya, terus hubungannya sama kita sekarang apa? Nah, ini dia bagian pentingnya. Yuk kita lihat kenapa semua ini relevan banget buat kita hari ini. Poin utamanya begini, semua yang kita obrolin tadi itu bukan cuma catatan kaki di buku sejarah, bukan sekedar nice to know. Ide-ide dari Yunani, Roma, dan Bolonya itu ibaratnya pilar-pilar utama yang menyanggah seluruh bangunan sistem hukum kita saat ini. Coba kita rangkum ya warisannya. Dari Yunani kita dapat apa? Ide hukum alam, yang jadi bibitnya hak asasi manusia. Dari Roma, kita belajar pentingnya hukum yang dikodifikasi, ditulis rapi, plus konsep hak milik pribadi. Dan dari Bolonya, kita dapat metodenya, cara belajar hukum sebagai ilmu yang logis dan mandiri. Lengkap kan? Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita lihat perjalanannya, dari akal budi, pindah ke keyakinan ilahi, terus balik lagi ke studi yang sistematis. Sekarang pertanyaannya, saat kita hari ini menuntut keadilan lewat hukum, sebenarnya kita itu sedang berharap pada apa sih? Pada akal budi? Pada sesuatu yang lebih tinggi? Atau pada sistem yang kita bangun sendiri? Buat teman-teman yang penasaran dan pengen gali lebih dalam lagi, ini ada beberapa sumber bacaan yang jadi dasar obrolan kita kali ini. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak penelusuran sejarah ilmu hukum ini. Semoga ada manfaatnya. Dan yang paling penting, semoga bikin rasa penasaran kalian makin tergelitik. Sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya.